Oke ya, halo semuanya, selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Jika ingin konsultasi atau tanya seputar hukum berbagai masalah, Anda bisa chat nomor WhatsApp yang ada di deskripsi atau nomor WhatsApp yang ada di bio ya. Dan untuk kali ini kita akan membahas pertanyaan seperti biasa ya. Dan untuk kali ini pertanyaannya yaitu selamat malam, ini dari WA ya, jadi kita nggak perlu sebutkan namanya. Selamat malam Kak, maaf saya mau tanya. Besok saya ada sidang putusan, apakah hari itu juga nafkah iddah yang diberikan langsung ke saya atau langsung dibayarkan? Intinya ketika sudah sidang putusan, itu ketentuan nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah anak yang sudah dituntutkan di dalam gugatan rekonvensi, yang sudah dimintakan di dalam gugatan balik, itu apakah langsung diberikan pada saat sidang putusan? Seperti itu. Oke. Ini pertanyaan bagus. Untuk pihak tergugat atau termohon, biasanya yang tidak membawa kuasa hukum atau tidak membawa pengacara biasanya belum memahami mengenai hal ini, kapan diberikannya nafkah iddah dan mut'ah atau tuntutan-tuntutan yang sudah diajukan itu kapan diberikannya, seperti itu ya. Oke, pada saat sidang putusan, yang namanya putusan setelah musyawarah majelis nanti putusan. Jadi majelis hakim itu ada 3 untuk perkara seperti ini. Biasanya majelis hakim ada 3. Setelah itu nanti akan ditentukan perkaranya, permohonan tersebut atau gugatan tersebut dikabulkan atau tidaknya ya, seperti itu ya. Nanti kenapa kok majelis hakim jumlahnya 3? Agar nanti ada keputusan, karena jumlahnya misalnya 2:1, maka yang menang maka yang dikabulkan, seperti itu. Dan dikabulkan atau enggak itu nanti dibacakan hasil akhirnya pada saat putusan tersebut ya, seperti itu. Untuk putusan itu hanya memutuskan perkara yang dimohonkan atau yang digugat saja, tidak boleh lebih dari permintaannya atau over petitum, apa ya nama bahasa hukumnya, intinya seperti itu. Majelis hakim tidak boleh memberikan putusan melebihi dari tuntutannya atau dari petitum. Itu sudah disebutkan bahwa meminta untuk memberikan izin seperti itu, namun nanti putusannya lebih dari itu nggak boleh. Jadi hanya sesuai dengan permohonannya, isi permohonannya apa saja, seperti itu ya intinya. Dan di dalam sidang putusan itu hanya memberikan keputusan saja ya. Putusannya dikabulkan atau enggak. Setelah itu kalau jika ada gugatan rekonvensi ya, nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah penghitungan anak, itu nanti diputuskan pada saat itu. Misalnya harus memberikan nafkah penghidupan anak 1 juta setiap bulan, nafkah iddah dan mut'ahnya 10 juta, dan untuk pembayarannya tidak diberikan pada waktu putusan. Untuk pembayarannya ya, pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan lain sebagainya itu diberikan pada saat nanti ikrar talak, pada saat pembacaan ikrar ya, karena memberi kesempatan kepada pemohon untuk mengumpulkan uang. Misalnya jika misalnya tidak memiliki uang, harus dikumpulkan terlebih dahulu, memberikan pemohon untuk berpikir lebih dahulu terhadap putusan tersebut, apakah ada banding atau enggak dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi mengenai pembayarannya itu sebelum ikrar dilaksanakan. Dan biasanya dalam petitum itu juga disebutkan bahwa menghukum pihak pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar 10 juta yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak dilangsungkan, seperti itu. Dan batas waktunya kapan? Batas waktunya 6 bulan setelah putusan dibacakan dan tidak menjalankan ikrar ya, tidak menjalankan ikrar, maka putusan tersebut dianggap gugur ya. Jadi ketika pihak pemohon langsung memiliki uang ya, bisa langsung dilangsungkan ikrarnya cepat, mungkin 2 minggu atau 1 bulan setelah putusan. Setelah itu dilakukan pembayaran dan setelah itu putus, itu bisa. Namun intinya pada saat sidang putusan itu hanya memberikan keputusan dari hal-hal yang dimintakan oleh pemohon, seperti itu intinya. Saya pikir itu cukup ya, seperti biasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.